Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Bang Jaki. Insya Allah menginspirasi kehidupan kita untuk mengakhiri kehidupan kita yang husnul khotimah. Kali ini Bang Jaki akan mengisahkan satu kisah seorang bapak dan anak kembali. Kalau terdahulu seorang bapak dan anak berada di tepian sungai, kali ini seorang bapak yang sedang berada di rumah dan dia sedang berinteraksi dengan anaknya di waktu libur. Kemudian bapak itu membawa 2 mangkuk mie rebus. Kemudian memanggil anaknya, "Wahai anakku, sini, bapak akan memberimu 1 mangkuk mie rebus. Kamu tinggal pilih, yang 1 mangkuk ada mie rebus dan di atasnya telur rebus. Dan yang kedua mie saja, tanpa ada di atasnya telur. Kamu mau pilih yang mana?" Tentunya jangankan anak itu, pasti kita juga memilih mie yang di atasnya ada telur. Kemudian anak itu mengambil, "Saya memilih mie yang di atasnya telur, Pak." "Ya, silakan nih." Nah, kemudian ketika anak itu hendak makan, ayahnya mengambil mie yang tidak ada telurnya di atas. Kemudian ayah itu mengaduknya, ternyata di balik mie rebus yang tidak ada telur di atasnya itu, ternyata di balik mangkok itu ada 2 telur. Yang anak tadi baru mau melahapnya, melihat mangkok bapaknya, dia bilang terperanjat, "Wah, Pak, kok bapak ada 2 telur?" "Ya itulah, hidup pilihan. Kamu tadi milih mie yang ada telurnya. Yang tertinggal bapak, ya tersisa mie yang gak ada telurnya. Nah, ini rezeki bapak." Akhirnya dengan tersenyum pahit, anak itu mungkin dalam hatinya, "Wah, kalau begitu tadi saya ambil yang tidak ada telurnya, ternyata di situ ada surprise-nya. Ada 2 telur. Oke, hari ini kita makan dengan 1 telur." Mungkin anaknya itu dalam hatinya. Kemudian lain waktu, si bapak dengan kegiatan yang sama menawarkan mie rebus lagi. Si anak yang sudah tahu pengalamannya waktu hari itu, kalau memilih yang 1 telur, tentunya yang tidak ada telur ternyata mungkin akan ada 2 telur. Jadi ketika bapaknya bilang, "Wahai anakku, ini ada 2 mie rebus lagi, yang 1 ada telurnya di atas, yang 1 tidak ada telurnya di atas." Kemudian anak itu dengan sigap mengambil yang tidak ada telurnya, karena dia pikir pasti ada telur di bawahnya, karena berkaca dari pengalaman yang kemarin. Bapaknya dengan senyum, "Silakan, kamu ambil yang pilihan kamu yang tidak ada telurnya, silakan." Ketika itu bapak mengambil yang ada telur, bapak itu makan mie dengan ada telur. Si anak dengan semangat, dia berharap di balik mie yang tidak ada telurnya akan ada 2 telur. Ternyata pas dicari-cari tidak ada telur. Bapaknya tersenyum. Kemudian yang ketiga, 1 hari lagi, si bapak menawarkan yang sama di hari yang ketiga. "Wahai anakku, ini ada mie lagi, mie rebus. Ini ada 1 telur rebus di atasnya dan 1 lagi tidak ada. Kamu mau pilih yang mana?" Akhirnya si anak dengan sepertinya dia sudah belajar dari pengalaman, dan dia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, sekarang saya tidak akan memilih dahulu. Tidak memilih duluan, tidak memilih dahulu. Terserah bapak, dipersilakan bapak dulu mengambil mana yang bapak suka, saya sisanya." Sepertinya anak ini benar-benar dia belajar dari 2 pengalaman kejadian. Ketika mengambil yang ada telur, ternyata yang tidak ada telur di atasnya malah ada 2 telur. Dan hari kedua yang dia tidak mengambil yang ada telurnya karena dia pikir nanti akan ada telur di bawahnya, malah tidak ada telur. Nah, akhirnya dia belajar dari 2 pengalaman itu, dia mempersilahkan kepada bapaknya untuk mengambil bapak yang bapak suka. Akhirnya bapak itu mengambil yang ada telurnya. Si anak sudah punya perasaan nating tulus, dia tidak berpikiran macam-macam karena apalah saya milih ini milih itu, nanti akhirnya ya udah saya ikhlaskan saja kehidupan saya. Akhirnya dia mau tidak mau ambil mie yang tidak ada telur di atasnya. Waktu akan mengambil, kemudian dia ngaduk-ngaduk, ternyata ada 2 telur. Dia berucap, "Alhamdulillah." Si bapak dengan bijak
tersenyum kepada anaknya sambil menepuk pundaknya, kemudian sambil makan bercerita tentang kisah mie dan telur itu. Wahai anakku, sesungguhnya itulah kehidupan. Ketika yang hari pertama kamu ambil yang ada telur, kamu mendahulukan egois kamu. Kamu mendahulukan rasa ingin memilikinya. Kamu melihat ini lebih bagus karena ada telurnya, ini tidak ada telur, kamu milih itu. Semua orang pasti begitu. Yang kedua, kamu belajar pengalamannya, pas orang ada telur di balik itu, kamu ingin juga mencarinya. Ternyata kamu tidak dapat. Dan yang ketiga, kamu sudah nothing tulus, kamu mengikhlaskan kehidupan itu, maka sesungguhnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu harapkan. Ternyata kamu dapat, ya, yang kamu anggap udah kamu sudah tidak mau rakus lagi, tidak mau egois lagi, mempersilakan orang. Dalam hal ini Bapak dipersilakan untuk memilih dulu, dan kemudian kamu dahulu. Sesungguhnya ini adalah pelajaran buat kita. Ketika kita di dunia punya egois, punya serakah, punya rakus, bahwa sesungguhnya apa yang kita inginkan tidak akan kita dapatkan. Walaupun kita dapatkan tidak ada berkahnya. Tetapi ketika kita mendahulukan kehidupan orang lain, mendahulukan kesejahteraan orang lain, betul kita juga perlu kehidupan, kita juga perlu kesejahteraan. Tetapi ketika kita mendahului kebutuhan orang, kita tidak serakah, maka sesungguhnya rezeki itu milik kita. Dan kamu sudah mendapatkannya, kamu mempersilakan Bapak untuk mengambil dahulu yang ada telur, dan ternyata kamu tidak ada telur, malah dibalik tidak ada telur di atasnya, malah ada telur di bawahnya. Inilah kehidupan, wahai anakku. Sesungguhnya ketika kita mendahului orang untuk mendapatkan kesejahteraan, tanpa kita harus serakah, tanpa kita harus rakus, kita akan mendapatkan apa yang kita dambakan, bahkan lebih. Makanya ketika kita baik sama orang, sesungguhnya kita sedang baik kepada diri kita. Contoh simpel, ketika kita ada di ruang resepsi, ketika kita mengantri makan, ketika kita sudah menyendok, kalaupun di belakang kita ada orang tua, kita persilakan. Itu namanya al-isar. Al-isar di dalam kebaikan dipersilakan, boleh, itu bagus. Mendahului kebaikan untuk orang lain bagus. Tetapi ketika al-isar di dalam hal ibadah, jangan. Kita harus dahulukan. Misalkan kita sholat, di saf depan kita ada yang kosong, kita mempersilakan orang, itu tidak boleh. Kita dulu yang masuk. Jadi al-isar untuk ukuran ibadah, untuk hal ibadah kita dahulu. Tetapi al-isar mendahulukan orang, kepentingan kesejahteraan orang di dalam hal-hal umum, kita persilakan orang lain. Jadi begitu, wahai anakku, seperti yang diceritakan oleh Bapak dan anak ini, intinya adalah kita mendahulukan kepentingan orang. Dari situ maka kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Insya Allah kehidupan kita akan menjadi bahagia dan akhirnya kita akan husnul khotimah. Insya Allah bertemu lagi di channel Bang Jaki. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.